Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Radio yang berkarya maju terus tanpa mundur dan perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifazlika an man siwaka. Amma ba'd. Saudara-saudariku, jamaah Ibamit On Air tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sebelum kita kaji, mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 276 dalam kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yakuluhur rajul al-muqtada bih idza fa'ala syai'an fi zahirihi mukhalafatan lis-shawab ma'a annahu shawab. Bab menjelaskan tentang sesuatu yang diucapkan oleh seseorang yang diikuti, menjadi public figure, ketika melakukan sesuatu yang zahirnya menyalahi kebenaran, tapi sebenarnya itu benar. Secara zahir terlihat seperti salah, tapi sebenarnya benar. I'lam warwa sapa sira annahu ing temen setuhune kelakuan iku yustahabu dan anjurake lil alimi maring wong kang alim wal muallim lan wong kang mulang wal qadi wal mufti wong kang aweh fatwa wasyaihi lan guru wal murabbi lan wong kang tukang didik wa ghairihim. Dianjurkan kepada orang yang alim, pengajar, qadi, mufti, syekh, murabbi, pendidik dan yang lainnya, miman nyatani saking wong yuktada kang den nut sapa biman, orang-orang yang diikuti, public figure, wa yu'khadulan den alap nganhu saking kauliman, opo ayastani bayan to ngedoi sapa man al af'ala ing pira-pira penggawe wal aqwala lan pira-pira pengucap wa tasyarrufati lan pira-pira akad tasarruf alati kang zahiruha kang utawi zahire af'al iku khilafus shawabi nulayani kebenaran. Wa ingkana lan senajan ono apa sapa alim sapa man iku muhikon kang bener fiha ing dalem af'al. Dianjurkan bagi orang-orang public figure, baik itu seorang kiai, ustadz, guru, kepala desa, atau orang-orang yang di situ diikuti orang banyak, untuk menjauhi perbuatan, ucapan, atau hal-hal yang secara zahir itu menyalahi aturan secara zahir. Wa in kana muhiqqan fiha, walaupun secara aslinya itu benar. Kan banyak tuh perbuatan-perbuatan yang kelihatannya salah tapi aslinya benar. Nah, secara zahir salah itu sebisa mungkin dihindari. Karena orang banyak itu rata-rata yang dinilai cuma zahirnya. Yang dinilai zahirnya.
li'annahu krana temen setuhune wong iku ida fa'ala rekan ing lakoni dzalika ing mengkono af'al tarataba mongko dadi urut-urut dadi pangkat-pangkat alih ngatasi dzalik apa mafasidu pira-pira kerusakan. Ketika seorang public figure, ketika seorang ustadz, seorang kiai, seorang kepala desa atau seorang guru melakukan hal yang zahirnya kelihatan salah tapi aslinya benar, maka orang lain menilai, akan di situ terjadi berbagai macam penilaian yang salah. Penilaian yang salah. Min jumlati haiku sangking gemblengane mafasid, termasuk hal-hal yang di situ bisa menjadi salah faham, tawahumun utawi penyono, tawahumu kasirin utawi penyonone wong akeh, biman sangking wong ya'lamu kang ngerti sapa mandalika ing mengkono af'al minhu sangking man. Ana ada temen sunai iki fi'lu iku jaisun wenang ala zahrihi bikuli hal. Ketika seorang public figure melakukan perkara yang di situ terlihat salah, maka orang umum akan mengira perbuatan seperti itu diperbolehkan. Jadi bisa menjadi salah paham. Bisa menjadi kepahamannya salah. Seperti itu. Contoh, umpamanya ada seorang kiai. Tiba-tiba ikut duduk-duduk di diskotik umpamanya. Padahal tujuan seorang kiai duduk-duduk di diskotik itu untuk mengingatkan saudaranya yang ada di situ. Tapi orang awam, orang umum menilainya nggak gitu. Ah, Pak Kiai aja ke diskotik, berarti boleh dong kita ke diskotik. Seperti itu kan. Pak Kiai aja ke diskotik kok. Berarti kita los ke diskotik. Ayolah kita berangkat. Tujuannya Kiai ke diskotik ingin mengingatkan saudaranya yang ada di situ. Orang awam menilainya beda. Dikira ke diskotik, mabok-mabokan, clubbing, joget-joget itu diperbolehkan. Jadi hal-hal yang zahirnya seperti itu tolong dihindari untuk seorang yang di public figurkan. Wa ayab kiyanto tetep opo zalika mengkono af'al syar'an ing dalam syara'i wa amron lan perkara makmulan. Nah, kang den lakoni opo biamru abadan ing dalam selawasi. Segala hal yang sudah diatur syariat itu ya harus kita lakukan. Selamanya harus seperti itu. Terus yang kedua, wa minha wuku'un nasi fihi bitanakus. Diikuti oleh orang banyak, melakukan hal yang zahirnya itu kelihatan salah. Yang kedua, nanti wuku'un nasi fihi bitanakus, maka akan direndahkan oleh masyarakat. Soalang le dadi kiai sobone diskotik. Lu nggak ngerti kalau seorang ulama ke diskotik itu tujuannya apa, dia nggak tahu. Dia langsung merendahkan begitu saja. Wa tiqatihim lan olehne kotake nasnik naksohu ing kurangi alim. Alas genah guys. Nggak pantas ya, nah, seperti itu. Dia nggak tahu tujuan sebenarnya seorang alim itu apa. Wa itlaqu alsinatihim bidzalika, ya sudah, pokoknya sageleme munine. Lisannya itu sageleme dhewe munine menilai seorang alim atau muallim atau seorang yang mendatangi saudaranya di diskotik tadi. Padahal cuma mendatangi loh itu. Cuma mendatangi saudaranya. Wa minha, kemudian dampak yang ditimbulkan berikutnya, anannasa yusiuna dana bihi. Anannasa temen setuhune menungso iku yusiuna podo gawe Allah sapa nas adzona ing penyono bi kelawan alim. Dia akan bersuudon. Alah paling yo ngene, nyapa meneh ning diskotik lek gak ngono. Lah
Payunafiruna mongko padha lumayu sapa nas anhu saking alim. Mereka akan bubar. Alas rasa seorang le dadi kiai sobone kok turut diskotik. Secara noritek rasa ngaji noritek. Payang firuna mongko padha lumayu sapa nas ghairuhum. Mongko payunafiruna mongko padha akon lumayu sapa nas ghairuhum ing liyane nas ngan akhdil ilmi saking ngalap ilmu anhu saking alim. Mereka akan mengabarkan kepada orang lain, jangan ngaji sama si A, jangan ngaji sama si B. Saya loh kemarin melihat dia datang ke diskotik. Kiai apa itu? Seperti itu. Watas kutulan gugur apa riwayatuhu riwayati alim wa syahadatu lan syahadati alim. Walah, aja ditompo. Omongannya jadi percaya. Saksi-saksinya jangan dipercaya. Saya kemarin tahu sendiri dia ke diskotik. Padahal dia ke diskotik itu untuk mendatangi saudaranya yang ada di sana. Saudaranya yang di situ menjadi satpam pamannya. Didatangi untuk diperingatkan atau apa. Bukan untuk ke diskotik bermain-main terus mabuk-mabukan, bukan. Wa yubtilulan batal walamu alam lebih fatwahu kelan fatwani alim. Halah, sojo nganggep ambek fatwani kai. Wayat habulan ilang opo rukunun nufusi condongi ati ilang mamaring bayang rakuluhu kang ucapake sapa alim ina minal ulumi sangking biro-biro ilmu. Hati sudah tidak setuju lagi dengan apa yang diucapkan dari ilmu-ilmu yang disampaikan. Ya, gara-gara salah paham itu tadi. Makanya seorang alim, seorang pengajar, seorang qadhi, mufti, guru besar, pendidik dilarang melakukan sesuatu yang zahirnya salah walaupun aslinya itu benar. Hati-hati. Wahdihi mafasidun dhahirah. Perilaku-perilaku seperti itu merupakan sebuah kerusakan-kerusakan yang jelas. Fayam bagi mongko prayoga lahu maling alim opo istinabu ifradiha. Ngedai ijen-ijen mafasid. Jauhilah hal-hal seperti itu. Jauhilah hal-hal yang membuat orang lain salah paham. Jauhilah hal-hal yang membuat orang lain itu memahamannya, kan orang awam itu pemahamannya cuma sebatas itu-itu saja. Memang orang awam. Awam itu maknanya bodoh. Awam itu maknanya ya segitu-gitu ilmunya. Fakaifa bimajmu'iha. Lalu bagaimana kalau sekedar satu kesalahan saja bisa seperti itu fatalnya, apalagi dengan banyak perbuatan yang zahirnya fatal. Fa ini taja mongko lamun butuh sapa alim ila sayin maring suwi-wiji mindalika saking mengkono-mengkono af'al wa kana lan ono apa sayu muhiqqan kang mesthekake fi nafsil amri lam yadhurhu mongko aja ngetokake sapa alim ing syai'. Kalau memang seorang alim itu memang harus melakukan hal yang zahirnya terlihat salah tapi sejatinya benar, itu jangan sampai orang lain tahu. Gitu. Jangan sampai orang lain tahu. Contoh, kalau memang ke diskotik itu untuk menghampiri saudaranya yang kerja di sana umpamanya, ya jangan pergi pada waktu orang lain tahu, atau dengan cara yang orang lain tidak tahu. Mungkin bisa ditelepon, atau bisa dikirim WA, atau bisa kirim orang yang biasa ke situ dikasih apa namanya, disuruh nyampaikan, Mas, kamu biasa kerja di diskotik itu, ya tolong sampaikan kepada si A bahwasannya si A itu adalah kan saudara saya tuh. Besok saya tunggu di rumah, ada musyawarah keluarga penting namanya. Jadi ada hal yang lebih. Jadi harus lebih pinter. Fa'in adharahu mongko lamun ngetokake sapa alim ing sa'adhara awra al-maslahah fi idharihi liyu'lama jawazihi wa hukmi syar'i fihi fayambaghi ayakula. Kalau memang seorang alim itu harus memperlihatkan, harus dia datang sendiri ke diskotik itu, maka seorang alim tadi harus berkata, hadzal ladzi fa'altuhu laisa biharam. Yang aku lakukan ini bukan masalah yang haram. Aku ke sana itu bukan untuk minum-minum. Aku ke diskotik itu bukan untuk joget-joget. Saya ke sana menemui saudaraku yang jadi satpam di sana. Saya ingin bertemu karena ini pas saya lagi di kampungnya umpamanya, seperti itu.
Au innama fa'altuhu li ta'lamu annahu laisa biharam idza kana ala hadzal wajhi ladzi fa'altuhu. Atau ketika seseorang alim itu melakukan seperti itu, maka harus memberitahu bahwa seperti itu boleh. Nah, wa kada harus menjelaskan panjang lebar. Wa daliluhu kada wa kada, dalilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun bi sahih Bukhari wa Muslim ngan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam koma jumeneng sinten Kanjeng Nabi alal mimbari yang ngatasi mimbar. Fakabbara Rasulullah membaca takbir wa kabbaran nas lalu pada manusia para sahabat juga membaca takbir di belakangnya Rasulullah. Faqara'a wa raka'an nas lalu Rasulullah membaca suratul Fatihah lalu ruku'. Para sahabat pun juga mengikuti ruku' di belakangnya Rasulullah. Summa rafa'a lalu Rasulullah kembali bangun. Summa raja'a al-qahqahri lalu Rasulullah mundur. Fasajada 'alal ardi lalu Rasulullah sujud ke bumi. Summa ada ilal mimbar lalu Rasulullah kembali ke mimbar. Hatta farawa min salatihi sehingga Rasulullah selesai dalam salatnya. Kemudian summa akbala nuli madhep sinten Kanjeng Nabi ala nasi ing atase menungso ing atase para sahabat. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi, ayuhan nas, wahai para sahabat, wahai para manusia, wahai para jamaah, inna ma sana'tu hadza li ta'manu bi wa ta'allamu salati. Aku melakukan seperti ini, aku berdiri dari mimbar, lalu takbir, lalu sholat, kemudian sujud mundur, kembali lagi ke mimbar. Itu supaya kalian semua mengikuti aku dan supaya kalian semua mengikuti sholatku. Sampai kita ajari sholat. Kalau pas waktunya Jumatan, khotib sudah di mimbar, itu jangan langsung duduk. Sholat sunnah dulu 2 rakaat, tapi jangan lama-lama. Rasulullah mengajari langsung. Jadi bukan berarti nanti terus ketika orang yang khutbah terus mengikuti Rasulullah, tiba-tiba di tengah khutbah melakukan sholat sunnah. Tidak seperti itu. Rasulullah di tengah-tengah khutbah di atas mimbar melakukan turun mundur melakukan sholat itu tujuannya untuk mengajari para jamaah yang datang ketika khotib sudah berkhutbah, mengajari bahwa jangan langsung duduk, tapi sholatlah 2 rakaat, tapi jangan lama-lama. Jadi bukan berarti untuk diikuti khotib terus di tengah-tengah khutbah harus sholat, tidak. Makanya Rasulullah menjelaskan, ayuhan nas, Pak, Bu, kula ngeten iki ngene lho, aja disalahpahami. Saya datang ke sini ini untuk begini. Bukan berarti saya begini. Saya datang ke warung yang menjual minuman keras itu bukan berarti saya harus membeli minuman keras, bukan. Saya datang ke sana karena yang jual minuman keras itu adalah saudara saya. Saya mengingatkan. Bukan berarti saya datang ke warung minuman keras itu saya mau beli minuman keras, tidak. Jelaskan seperti itu. Biar tidak terjadi kesalahpahaman. Wal ahaditsu fi hadzal bab katsirah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bab seperti ini sangat banyak. Sangat banyak. Seperti hadis innaha Safiyah. Seperti hadis Rasulullah ketika dicurigai oleh para sahabat. Wah, Rasulullah itu membawa cewek. Rasulullah membawa cewek. Wah, Rasulullah mengatakan, jangan seperti itu. Ini Safiyah. Seperti itu. Mungkin ada seorang kiai punya adik perempuan. Ada seorang ustadz di masyarakatnya punya adik perempuan mondok bertahun-tahun. Masyarakat jarang tahu. Tiba-tiba pulang, digandeng keliling kampung. Kan seorang kampung kaget semuanya masyarakat kampung. Wah, masa ustadz sekarang gandeng cewek? Dijelasin, Pak, Bu. Ini cewek adik kandung saya yang baru pulang dari pesantren. Memang kami jarang ketemu, belum tentu kalau 3 bulan, 4 bulan sekali ketemu. Kebetulan ini pas liburan Idul Adha. Mau ajak jalan-jalan karena adik saya nggak bisa motoran.
Ya adik saya gandeng. Jelasin seperti itu. Kalau nggak dijelasin, apalagi sekarang, wah dikit-dikit di video, diupload. Wah, Ustadz sekarang udah gandeng-gandeng cewek. Viral lah semua. Sekarang itu kan kayak gitu. Belum jelas beritanya, belum ini sudah disebar-sebar. Akhirnya terjadilah fitnah di mana-mana. Terjadilah fitnah di mana-mana. Makanya hati-hati. Jangan gampang percaya berita-berita di HP kalau memang aslinya belum tahu. Hati-hati. Saudara-saudariku jamaah pamit on air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Wa fil Bukhari lan di dalam hadis Bukhari dijelaskan anna Aliyan teman setuhune Sayyidina Ali. Iku saroba nginum sapa Sayyidina Ali kok iman halih ngadeg. Pada suatu hari Sayyidina Ali itu minum dengan berdiri. Para sahabat kan ya juga canggung kan. Loh, kok Sayyidina Ali minum dengan berdiri gitu. Katanya minum itu yang bagus duduk. Kok Sayyidina Ali minumnya berdiri? Apa Sayyidina Ali kata? Qala lalu ngendika sinten Sayyidina Ali. Ra'aitu Rasulullah fa'ala. Aku pernah melihat Rasulullah itu minum seperti ini, berdiri. Kama ra'aitumuni fa'altu, sebagaimana kalian melihat aku melakukan seperti ini, Rasulullah juga minum seperti ini. Gitu loh. Sayyidina Ali pernah minum dengan berdiri. Para sahabat menghujatnya, wah Sayyidina Ali khalifah kok minum ngadeg. Ternyata Rasulullah juga pernah minum berdiri. Memang makan dan minum itu yang paling utama dengan duduk. Tapi sesekali Rasulullah juga pernah minum dengan berdiri, makan juga dengan berdiri. Tapi memang yang paling baik adalah dengan duduk. Tapi bukan berarti terus minum berdiri itu haram, bukan. Rasulullah juga pernah seperti itu. Seperti halnya kencing. Kencing itu yang paling bagus dengan jongkok. Bagi laki-laki yang paling bagus dengan jongkok. Tapi Rasulullah juga pernah dalam satu hadis kencing dengan berdiri. Bukan ada alasannya. Kenapa kok berdiri? Karena bawahnya itu keras. Kalau jongkok nanti kemana-mana. Gitu loh. Jadi lihat-lihat keadaan. Tapi yang paling bagus tetap dengan jongkok. Walaupun sesekali memungkinkan untuk berdiri. Nah, seperti itu. Babu ma yakuluhu tabi' lil matbu' idza fa'ala dzalika aw nahwahu. Bab tentang ucapan yang diucapkan oleh orang yang mengikuti ketika melakukan sesuatu yang di situ menyalahi atau melawan syariat. I'lam warwa sapa sira. Anahu ing temen setuhune kelakuan iku yustahabbu den sunahake li tabi'i maring wong kang anut idaro arikalane ningali sapa tabi' min sayhihi saking gurune tabi' wa ghairihi lan liyane syekh. Iman nyatane saking wong yukta kang denut sapa biman sayan ing suwi-wiji fi zahirihi ing dalem zahiri say. Iku ing dalem zahiri say mukhalafatul utawi nulayani lil ma'rufi maring kebagusan. Apa ayas alahu yen to takon sapa tabi'in mabu anhu saking sek biniyatil istirsadi kelawan niat amrih pituduh. Ketika seorang murid, ketika seorang jamaah melihat pimpinannya atau melihat gurunya atau melihat kiainya melakukan sesuatu yang melawan syariat, secara pandangan mata, secara zahir itu nulayani syariat, mukhalafatul syari', tolong ditanyakan. Ditanyakan, jangan sampai membuat salah paham. Supaya bisa dapat petunjuk. Nuwun sewu yai. Jenengan wau kok. Kula ningali jenengan kok diwingi kados kenggene apa jenenge bakul babi niku jenengan berapa badhe tumbas babi to Kiai. Oh alah, ngene lho ya. Aku diingi konggone bakul babi iku ceritane bakul babi ku mbiyen dulurku, tonggoku. Ya walaupun duduk Islam kayak tonggoku mbiyen. Lah kebetulan awake dhewe saiki ning Banyuwangi kok ketemu tak ampiri. Bukan berarti aku arep tuku babi gak. Yang mbiyen tonggoku. Oh alah ngoten to.
Seorang santri, seorang jamaah itu disunahkan tanya kepada kiainya, kepada gurunya tentang sesuatu yang di situ mukhalafatul lil ma'ruf, yang dohirnya kelihatan tidak baik. Tanyakan dulu, jangan gampang langsung menilai, jangan gampang langsung menyimpulkan, wah, mau sekarang lagi ya artuku babi. Wah, nggak gitu. Fa in kana qad fa'alahu nasiyan tudarikuhu, apabila kalau seorang yang diikuti itu memang lupa, bisa untuk mengingatkan. Wa in kana fa'alahu amidan fahuwa sahihun fi nafsil amri bayanahu lahu. Tapi kalau memang sengaja dilakukan dengan tujuan yang di situ sudah ada tujuan yang pasti, maka bisa menjelaskan kepada orang yang bertanya tadi. Gitu loh. Jadi apa-apa iki ditakokne riyen, aja apa-apa iku gampang-gampang disebarne. Didik-didik disebarne, orang ngerti maksudnya barang langsung disebar-sebar. Hati-hati, bisa menjadi fitnah. Waqat rawaina lan teman-teman ngriwayatake sapa ingsun fi sahih Bukhari wa Muslim an Usamah bin Yazid radhiyallahu anhu maqala dafa'a Rasulullah SAW min Arafah, dafa'a budalan sapa Rasulullah min Arafah saking tanah Arafah hatta idza kana bisybi, ketika Rasulullah sampai pada jalan yang apa namanya naik gunung gitu. Nazala mongko mudhun sinten Kanjeng Nabi wa bala lan napa jenenge nguyuh sinten Kanjeng Nabi summa tawadhu'a nuli wudu sinten Kanjeng Nabi. Fakultu, lalu Usamah bertanya kepada Kanjeng Nabi, as-sholatu ya Rasulullah, apakah badhe nglampahi salat to Kanjeng Nabi? Lalu Rasulullah menjawab, as-sholatu amamaka. Nggih. Wis pokoke salat. Ya Usamah niku ya tangklet lho, nyapa Kanjeng Nabi ning ngene Arafah kok moro-moro mudhun bareng ngoten bareng nguyuh wudu, bareng ngoten mandek nyapa Kanjeng Nabi. Usamah itu akhirnya bertanya-tanya, kenapa? Hanya Usamah bertanya, apakah mau sholat Kanjeng Rasul? Oh iya, sholat. Jadi biar tidak terjadi kesalahpahaman itu, bertanyalah kepada kiai, bertanyalah kepada ustadz, bertanyalah kepada apa namanya, biar tidak terjadi salah paham. Nyapa kok ngono, nyapa kok ngono. Inna maqala Usamah dzalika li anadzona anna nabiyya nasiya sholatal maghrib. Usamah bertanya seperti itu dikira Rasulullah tadi lupa sholat maghrib. Wa kana qad dakhala waqtuha wa qaruba khurujuhu. Waktunya sholat maghrib sudah masuk dan sudah hampir habis. Gitu loh. Makanya Usamah takok, jenengan apa mboten sholat Kanjeng Rasul? Ya iki arep sholat. Jadi dikira wis wali ngono, Kanjeng Rasulullah dikira lali ngene Usamah. Eneng wae Usamah. Mosok Kanjeng Rasul kok lali salat. Lha iki arep salat iki. Ngono ya sisik kudu nguyuh kaya nguyuh dhisik. Jadi salat itu walaupun waktunya sudah mepet, kalau apa mau buang hajat dulu, jangan sholat dulu, jangan sholat sambil ngempet buang hajat, tidak boleh walaupun waktunya mepet. Makanya Usamah tanya, wah Rasulullah mosok kencing dulu. Jenengan mboten sholat to Kanjeng Nabi pun ajeng medal niku lho wektune, wis meh entek niku. Lah iki lho dhisik yo nguyuh, kudu nguyuh ki dhisik yo nguyuh. Aja sholat sambil ngempet buang hajat, jangan. Wa rawaina fi sahih maqala Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, malakangan fulan, wallahi inni la aurahu mu'minan. Kanjeng Rasul, jenengan teng napa kok musuhi si A si B? Padahal ngertos kula dia itu adalah seorang mukmin. Nah, dijawablah oleh Rasulullah, yang ngene dan sebagainya. Jadi apa-apa yang di situ kita itu bisa salah paham dengan guru, bisa salah paham dengan kiai, bisa salah paham dengan ustadz, tanyakan daripada kita berburuk sangka. Tanyakan. Banyak sahabat yang bertanya kepada Rasulullah daripada berburuk sangka. Karena kita tidak tahu tujuan sebenarnya.
tujuannya kiainya A, ternyata kita berburuk sangka jadi B. Wa fi sahihil Muslim dengan Buraidah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabtu ini Kanjeng Nabi, ku sholawati yaumul fathi bi wudu'in wahidin. Rasulullah melakukan sholat 5 waktu itu dengan 1 wudu. Lalu Umar bertanya, laqad sana'tal yauma syai'an lam takun tasna'uhu. Loh, Sayyidina Umar berkata, Kanjeng Rasul, kok jenengan tasik niki to nglakoni, biyen-biyen kok mboten. Lalu Rasulullah menjawab, amdan sana'tuhu ya Umar. Memang yo tak sengaja Umar. Aku mang wudu ket asyar, teko maghrib salat meneh, teko isya salat meneh. Itu memang disengaja karena untuk mengajari para sahabat bahwa 1 wudu itu bisa digunakan untuk sholat berkali-kali. Gitu loh. Bukan berarti Rasulullah sholat terus tidak wudu. Tidak, karena memang belum batal wudunya. Dari wudu sholat asar ke maghrib ke isya memang belum batal. Seperti itu boleh kalau memang belum batal. Sayyidina Umar terkejut. Duh, masa tadi wudu sholat asar, sekarang sholat maghrib kok tidak wudu? Sholat isya kok tidak wudu? Tanyalah Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kok jenengan biyen-biyen mboten nglakoni ngeten? Pun sekarang itu sholat tidak ada wudunya Rasulullah. Dijawablah oleh Rasulullah, hamdan, memang saya sengaja Umar, sona'tuhu ya Umar. Memang saya sengaja untuk mengajari kalian-kalian bahwa 1 wudu itu bisa digunakan untuk beberapa sholat. Jadi hal-hal seperti itu penting ditanyakan biar tidak menjadi salah paham. Kalau yang melakukan terus orang lain tidak bertanya, jelaskan kepada orang banyak biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jamaah Iban bin On Air, saudara-saudariku tercinta yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Pagi hari ini sampai di sini dulu pembahasan kita dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.